Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Besiti Magdelia Esum, guru PPKN. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM dalam Pancasila. Ya, ini kelas 11. Materi kelas 11 yang bagian 3. Oke. Hak asasi manusia, tadi kan hak asasi manusia dengan Pancasila. Tentunya hak asasi manusia ini memiliki hubungan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungannya apa saja? Nah, hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan di setiap sila-sila dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu kan ada 5 ya. Panca itu 5 dan sila itu asas. Jadi ada 5 asas. Ya. Apa saja? Yang pertama, Pancasila itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih hubungannya dengan hak asasi manusia? Nah, Pancasila dengan hak asasi manusia ini hubungannya adalah sebagaimana sila pertama itu hubungannya adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Nah, ini adalah hubungan antara Pancasila dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dengan sila yang pertama. Jadi hubungannya itu adalah hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Adapun sila yang kedua itu adalah menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Ya, itu adalah hubungan sila kedua dengan hak asasi manusia atau HAM. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ini hubungannya adalah mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, hubungan dengan HAM itu adalah dicerminkannya dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Dan sedangkan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya itu adalah mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oke. Nah, adapun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, seperti pelanggaran HAM itu adalah pelanggaran yang terhadap hak asasi manusia. Nah, yang dimaksud di sini adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir dan yang tidak dapat dihapus dan bukan hak yang diberikan oleh siapapun. Jadi tidak sembarang orang gitu. Hak yang tidak diberikan oleh sembarang orang. Gitu. Melainkan hak individu yang ada sejak lahir. Nah, selanjutnya, adapun faktor penyebab mengapa pelanggaran itu bisa terjadi adalah yang pertama, terjadinya krisis moral di Indonesia, di mana nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia tidak terimplementasikan dengan baik dalam sikap, perbuatan, ataupun pikiran manusia Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila kurang memiliki kesadaran akan rasa kemanusiaan di dalam masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Ya, itu faktor penyebab yang pertama. Adapun yang kedua adalah aparat hukum yang tidak bertindak sewenang-wenang, semena-mena, di mana masih diketemukannya beberapa oknum penegak hukum yang menerima suap dan bertindak tidak adil. Gitu ya. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial yang tinggi. Nah, adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan Pancasila yang pertama yaitu sebagaimana dalam sila yang pertama, contohnya pelanggaran hak rumah ibadah GKI Yasmin Bogor, pelanggaran hak rumah ibadah umat Muslim Balutplat NTT, dan pelanggaran hak rumah ibadah HKBP Philadelphia Bekasi. Nah, pelanggaran HAM yang pada hak rumah ibadah GKI
Yasmin Bogor ini seperti pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 yang dimana pembangunan dibangun dengan secara tidak sah, melainkan jadi adanya tanda tangan, pemalsuan tanda tangan ya. Jadi pada saat itu untuk membangun rumah ibadah mereka memberikan penggalangan dana, perjanjian penggalangan dana dan memberikan transportasi, biaya transportasi ya kepada wilayah yang ada di sana, kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, dengan cara mereka harus mau menandatangani surat yang berupa pemberian penggalangan dana dan transportasi. Nah, ternyata tanda tangan itu disalahgunakan. Nah, jadi tanda tangan yang sudah ditandatangani oleh rakyat wilayah yang di sana, wilayah Bogor ini, dipotong, tanda tangan tersebut dipotong dan ditempelkan di tempat persetujuan pembangunan rumah ibadah. Padahal itu rumah ibadah itu tidak diizinkan, melainkan ditentang oleh rakyat sekitar untuk dibangunnya rumah ibadah. Nah, dengan begitu ternyata tanda tangan itu ketahuan bahwa tanda tangan tersebut itu palsu, dipalsukan, dan bahkan tidak ada surat izin dari Mahkamah Agung ya. Oke, itu adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, contoh pelanggaran HAM dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebagaimana dalam tragedi kemanusiaan etnis Tionghoa pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Nah, tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi pada saat itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan Soeharto dan menggantikan dengan Presiden B.J. Habibie. Ya, jadi banyak pada saat itu perempuan-perempuan itu diculik dan diperkosa, bahkan digilir ya, diperkosa secara bergilir. Nah, dan bahkan orang-orang yang etnis Tionghoa dibunuh ya, gitu, dibunuh, dihilangkan, dan sehingga orang-orang Tionghoa itu banyak yang melarikan diri dari Indonesia karena takut dibunuh. Gitu. Ya, ini adalah yang didapatkan dari Wikipedia, kerusuhan yang pada etnis Tionghoa. Oke. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis kemudian dibunuh dalam kerusuhan tersebut. Banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Mardinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, bahkan disiksa dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi. Jadi tujuannya itu agar tidak dihancurkan, maka mereka membuat di depan toko mereka itu tulisan berupa tulisan milik pribumi atau pro reformasi ya. Nah, karena penyerangan hanya fokus kepada orang-orang Tionghoa, sehingga kalau kita mencantumkan tulisan milik pribumi tidak akan dihancurkan oleh orang masa pada saat itu ya, oleh masyarakat pada masa itu. Nah, beberapa dari mereka juga tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Nah, sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallinaens di Jerman pada tanggal 9 November 1938. Jadi peristiwa ini sama sebagaimana yang terjadi pada
Kristallinen di Jerman ya, pada tanggal 9 November 1938. Jadi sama banyak orang-orang yang dibunuh pada masa itu ya. Pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. Nah, itu adalah peristiwa yang sama seperti pada kasus ini ya, kasus etnis Tionghoa ini. Nah, sampai bertahun-tahun berikutnya pemerintahan Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Nah, pemerintahan mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Jadi sebenarnya ini masih kontroversi, masih belum ada ketidakjelasan ya, belum jelas apakah peristiwa ini benar atau salah gitu. Sampai saat ini juga belum benar, belum diketahui kebenarannya karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat tentang hal itu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah contoh pelanggaran pada sila ketiga, seperti bagaimana gerakan Aceh Merdeka dan organisasi Papua Merdeka. Nah, yang keempat contoh pelanggaran pada sila keempat ini adalah ulah memalukan para wakil rakyat, yang dimana seharusnya wakil rakyat ini menjadikan rakyat ini tentram gitu, tenang, tapi malah sebaliknya. Jadi wakil rakyat ini malah memberikan kecemasan kepada rakyat gitu tentang masalah yang ada gitu. Jadi masyarakat itu yang seharusnya dibuat tenang tetapi malah diberikan kecemasan oleh wakil rakyat ya. Nah, contoh yang kelima ini adalah kemiskinan dan ketimpangan pelayanan kesehatan kepada orang miskin. Nah, contoh yang tadi yang ketiga, gerakan Aceh Merdeka yang disebut juga dengan HAM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintahan RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Wah, banyak sekali ya korbannya. Nah, gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin juga oleh Hasan Tiro. Nah, Hasan Tiro ini merupakan orang asal Swedia gitu. Namun dia sudah berkewarganegaraan Indonesia tepat sebelum dia meninggal di Banda Aceh. Adapun contoh organisasi Papua Merdeka. Nah, organisasi Papua Merdeka itu atau disingkat OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Jadi mereka ini ingin memisahkan diri dari Indonesia ya, yang dulunya Papua Irian Jaya ya. Oke, adapun kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah. Yang pertama di lingkungan keluarga itu salah satu contohnya bagaimana ada orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya, seperti tentang masuk sekolah harus di mana, terus memilih pekerjaan harus kerja apa, dipaksa untuk bekerja, bahkan perihal jodoh pun ditentukan oleh keluarganya. Nah, itu adalah salah satu kasus pelanggaran di lingkungan keluarga. Adapun kasus pelanggaran di lingkungan sekolah, sebagaimana salah satunya guru membeda-bedakan siswanya di sekolah. Misalnya ada anak yang pintar dan ada anak yang malas. Nah, di sini kamu dibeda-bedakan. Misalnya Budi dengan Anto. Nah, Anto ini orang yang pintar. Nah, sedangkan Budi ini orang yang malas. Nah, sehingga gurunya membeda-bedakan. Hei Budi, kamu tuh harusnya seperti Anto, anaknya rajin gitu, giat belajar gini-gini. Sehingga terjadinya perbedaan. Nah, itu tidak boleh. Sebagai guru kita seharusnya kan mengajarkan dengan baik, mengayomi anak-anak kita, anak didik kita gitu. Apa mungkin dia sedang mempunyai masalah di rumahnya, atau mungkin dia mempunyai kesulitan yang harus kita bantu gitu. Makanya kita sebagai guru harus bisa menyelidiki masalahnya dulu. Jadi kenapa anak ini
jadi malas seperti itu, kita harusnya selidiki dulu, tidak langsung menjudge anak itu malas atau sebagainya ya. Nah, baik pun dalam kekayaan, misalnya harta dilihat, misalnya atau ini orang kaya sedangkan Budi orang miskin. Nah, sehingga terjadinya perbedaan perhatian terhadap orang kaya dan orang miskin. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Nah, adapun pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Nah, perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. Nah, ini juga merupakan pelanggaran ya. Kita tidak boleh ketika kita menemukan pencuri atau pembunuh, kita tidak boleh main hakim sendiri, melainkan kita harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Jadi tidak boleh semena-mena memukul, melakukan hakim sendiri ya, perlakuan sendiri, melainkan ada yang lebih berhak gitu, pihak berwajib yaitu polisi ya, yang untuk menangani kasus-kasus tersebut, yang lebih berhak dan lebih adil terhadap kasus tersebut ya, bisa mengadili terhadap kasus tersebut. Oke. Selanjutnya pelaksanaan nilai Pancasila dalam rangka penghormatan terhadap HAM. Nah, bagaimana memudayakan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana juga strategi menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat majemuk sehingga penghormatan HAM bisa terwujud. Nah, di sini ada pelaksanaan nilai Pancasila dalam rangka penghormatan terhadap HAM. Nah, cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, mengembangkan pola pikir dan tindakan berdasar pola konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengembangkan sikap-sikap perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila. Mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan dasar negara. Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila, mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik, mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman tentang Pancasila tanpa meninggalkan jati dirinya. Nah, itu adalah cara kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun 7 upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu, sebagaimana pada tanggal 7 Juni 1993 telah diupayakan berdirinya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, sebagai tindak lanjut lokakarya tentang HAM yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan PBB. Nah, adapun tujuan Komnas HAM ini adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka Komnas HAM melakukan rangkaian kegiatan. Nah, berikut adalah rangkaian kegiatan Komnas HAM. Yang pertama, menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. Terus mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasinya. Terus memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, dan mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, adapun yang poin kedua ini adalah pasca Orde Baru atau era reformasi, perhatian terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia semakin nyata, yakni dengan disahkannya ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia pada tanggal 13 November 1998. Nah, yang ketiga, landasan bagi penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR melakukan amandemen terhadap UUD NRI tahun 1945. Dan tonggak lain dalam sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah berdirinya Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Selanjutnya yang ke-5, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani kejahatan HAM dan penyusunan beberapa instrumen hukum pokok yang mengatur perlindungan terhadap HAM, baik secara nyata telah mendorong penegakan HAM di Indonesia. Dan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran atau disingkat dengan KPP HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Ya, yang terakhir ini di sisi lain juga melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat. Banyak pihak melakukan pembelaan dan bantuan hukum advokasi terhadap para korban kejahatan HAM. Ya, itulah. Nah, adapun di sini peran-peran serta dan upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Nah, peran ini dilakukan oleh pemerintah dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, sebagaimana peran masyarakat itu yang tadi, poin-poin yang tadi yang pada tanggal 7 Juni 1993 yang telah diupayakannya berdirinya Komnas HAM itu merupakan peran dari pemerintah, serta disahkannya ketetapan MPR juga itu adalah peran pemerintah. Dalam amandemen UUD NRI tahun 1945, berdirinya Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran atau KPP HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, ini adalah peran serta yang dilakukan oleh pemerintah yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, adapun peran swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ini adalah melakukan advokasi terhadap para korban kejahatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat juga dengan YLBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau disingkat dengan Kontras, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSAM. Nah, mereka ini berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya perhatian terhadap persoalan HAM. Nah, demikian penjelasan untuk materi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.